lagi di Karyaku Channel. Kali ini kita mengadakan seminar pembekalan karakter kepada pengurus-pengurus Rokris, di mana perlu ada pembekalan tentang karakter supaya mereka dipersiapkan menjadi generasi-generasi yang tangguh dan tentunya punya karakter agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab di bagian kegiatan Rokris yang akan dilaksanakan ke depannya. Selamat mengikuti. Karakter ini terbentuk dari mana? Atau pembentukan karakter dari mana saja? Lanjut Pak. Nah, instruksi pentingnya, ya. Ini perlu kita pahami. Come on. Ya, mengapa kita berbicara karakter, dan itu penting sekali kita pahami. Mari kita baca. Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda yang dapat dilihat dari fungsinya. Di antaranya sebagai berikut: mengembangkan potensi dasar dari diri masing-masing anak, sehingga anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, berpikir baik dan berperilaku sesuai dengan moral. Makanya kita penting membahas langkah pertama untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini, yaitu karakter. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dibutuhkan karakter. Ya. Jadi apa itu karakter? Yuk, lanjut Pak. Apa itu karakter? Nah, mari kita sama-sama. Yang punya HP boleh di foto, nanti bisa dibaca. Nanti dibaca ya. Dalam istilah psikologi, yang disebut karakter adalah watak. Lagi yuk. Dalam istilah psikologi kejiwaan, yang disebut dengan karakter adalah watak perangai. Tahu perangai? Ya, gerak-geriknya, kelakuan tingkah lakunya. Sifat dasar yang khas, satu sifat atau kualitas yang tetap terus-menerus, ya, kekal, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang pribadi. Jadi watak perangai, ya, kelakuannya, sifatnya. Masalahnya, bisa nggak karakter berubah? Bisa nggak karakter itu berubah? Bisa saja, tergantung keadaan, lingkungan, situasi. Bisa saja. Dan karakter itu sama dengan watak sifat penting yang dipengaruhi segenap pikiran. Nah, dari ini watak ini berangkat dari sini, ini menjadi satu penekanannya. Watak sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau watak hidup yang lain. Ini perlu kita kembali pahami supaya kita, ya, bisa menghidupi kehidupan kita sesuai dengan karakter yang Tuhan mau. Ya, kalau hidupnya jangan begini dan itu, nanti bagaimana kita, di mana kita berada, itu akan mempengaruhi. Akan tetapi terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan, keluarga dan orang sekitarnya. Jadi karakter Anda ada yang lain? Kita kenapa keluarga itu menjadi satu dasar karakter seseorang itu bagus. Kenapa dimulai dari keluarga? Yang berharga adalah keluarga. Maka hati-hati dalam lingkunganmu. Teman berteman, dijerumuskan kamu harga diri nggak ada, habis masa depanmu. Maka hati-hati dalam lingkungan sosial. Ada boleh bersosial, tapi sosialnya yang sehat enggak? Maka cari lingkungan sosial yang memang benar-benar anak Tuhan, bukan anak hantu, apalagi anak kuntilanak yang ada terus live together, not together, karena sosial ribut. Hati-hati dalam lingkungan sosialmu. Maka cari lingkungan sosial yang sehat, yang benar-benar orang-orang yang berkompeten dalam karir, karya. Saya dihina nggak bisa. Sok pendeta, sok suci, nggak apa-apa, memang benar. Memang sok suci. Karena itu rumah, dari pokoknya macam-macam.
Kerjaan dan kerjaan. Jessica! Jessica! Bisa? Bisa? Tidak. Paling tidak Jessica ngomong sama seseorang kan? Ya. Pasti yang dengar ini, pasti dia butuh baikan kan? Maka dia secara tidak langsung mendaikan kita lain kebenaran. Bukannya dia menyesal selamanya. Berbaik sama kerja. Pasti kita nggak pernah tiba-tiba. Aku dari Jessica dari hidup. Jessica! Ini. Mana ada? 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 Kenapa nggak bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Apa kira-kira membuat diri tidak bisa seperti itu? Gengsi. Kamu rindu tapi mau tahan. Sakitnya di sini. Pegang hatinya. Hatiku. Mulai hari ini. Serahkan pada Tuhan. Yang memang selama ini kamu bertahan rindunya. Aduh, tidak pun. Pasti itu ada yang nyangkut tergantung di hati. Masalahnya kamu ego. Apa salahnya langsung di WA? Jaga persahabatanmu dengan sehat. Sehat itu saling menghargai. Jangan cuma memperalat. Persahabatan itu membuat kesuksesan kalau mau jalan yang baik. Supaya langgeng persahabatan, hargai dia, percayakan dia, jangan curigai dia. Benar ya? Kalau persahabatan kita pun akan bisa sukses. Maka saya selalu dari persahabatan dengan Anda. Mari kita ini kan kita materi. Bagaimanapun kita harus meneladani karakter dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna adanya dan tidak punya celah. 3, 4. Yang perlu kita teladani supaya kita juga bisa menghidupi setiap teladan Tuhan. Amin. Sabar. Ini lagi proses. Membagi pakaiannya. Nah, jadi sifat yang perlu atau karakter yang dimiliki Tuhan Yesus yang kita mau meneladani dari kehidupan Tuhan Yesus adalah dia mengampuni. Menyakiti gampang enggak? Gampang banget. Tapi hal mengampuni belum tentu. Kalau enggak dia duluan, gak mau aku. Betul Pak, betul? Ya, orang mata kalau udah dendam, begini mama-mama yang belum betul. Apalagi tetangga gara-gara apa, perjengkak. Dari mana ya? Halo. Kita pun boleh tidak mengampuni orang lain. Asal apa? Asal begini ya. Ini sifat Tuhan Yesus adalah mengampuni. Kita boleh tidak mengampuni orang lain asal kita tidak pernah bersalah. Sedangkan Tuhan sendiri nggak punya salah, kita melukai dia. Apa katanya? Apa dalam karakternya? Mengampuni. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Itu Tuhan loh, dia nggak pernah berdosa, nggak pernah melukai kita, tapi dia rela mengampuni kita. Kalau diri kita ini, terkadang kita tidak menyadari telah melukai dia, tetapi kita tidak terkadang untuk minta maaf kepada seseorang juga. Jadi mari kita belajar dari tipe-tipe Allah yaitu mudah mengampuni. Selanjutnya, penuh belas kasihan. Ibrani 2:17. Supaya menjadi manusia yang menarik belas kasihan dan setia kepada Allah, dosa. Ya, penuh belas kasihan. Jangan berbuat, jangan. Tetapi tidak ada pribadi yang mau mati untuk dunia. Hanya satu pribadi yang mati untuk dunia, yaitu Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia ini siapa? Berarti Tuhan kan? Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Maka inilah kriteria karakter yang perlu kita terus-menerus menghidupi dalam hidup kita supaya kita mau sempurna seperti Kristus sempurna adanya. Ya. Untuk mempengaruhi hal yang juga itu yang dimaksudkan dengan karakter ilahi. Kamu tidak sama dengan mereka karena kamu punya sikap untuk mempengaruhi hal yang belajar musik walaupun tidak ada guru ataupun jam kos.
beli gitar kemarin tanggal 31 saya beli gitar karena apa? Itu buktinya. Bagaimana? Ayat 14. 1, 2, 3. Tapi dia mendapat tahun saya wanita itu. Ya. Coba kalau mereka bilang, jadi kau jadi polwan, jadi kau jadi angkatan. Saya akan jadi polwan, tapi sok pendeta memang jadi pendeta kan? Sok kamu cuti memang begitu. Makanya perkataan temanmu kalau boleh. Makanya apa perkataan menjadi wakil daripada doa. Makanya misalnya temanmu, jadi menteri kau ya. Benar, imani. Tuhan, perkataan dia itu untuk saya jadi menteri, saya jadi menteri. Seperti apa imannya? Kalau kita dikatakan beriman siap menghadapi tantangan, karena tantangan itu akan menguji keimanan. Ya, lanjut Pak. Peran pertama apa? Orang tua. Maka jaga keluargamu, jaga nama keluargamu. Terus baru Media sosial. ini harus kau paham supaya apa hidupmu. Kemana di mana lingkunganmu? Ya, itu sudah kita belajar tadi. Ini, jadi karena kamu hidup di era kamu di digital ini, so ini tidak akan lepas peranan orang tua. Maka jangan pernah melawan orang tuamu. Ingat, ada perintah kan? Hormatilah. Kita berapa pada berapa? Yang katakan di Alkitab. Memang kita berkata sama orang tua, tapi esensinya betul nggak? Kamu disuruh apa aja? Aku aja terus. Nggak pernah kakak. Bukan orang namanya. Nah, guru. Maka, ya, kalau ada guru yang perhatikan kamu, hormati dia. Saat siapa yang mau, teman sebaya jaga, media sosial jaga, dan kesehatan sosial jaga. Lanjut. Maka ada hal yang perlu lagi Anda pahami supaya karakter itu tetap tidak berubah-ubah. Kalau berubah cepat sadar. Cara menjaga karakter agar tetap baik. Baca, pahami, ngerti. Kita kena dulu karena lebih mau pipis. Dibaca, dipahami, mengerti. Belajar menghargai diri sendiri. Ayo, belajar menghargai diri sendiri. Hargailah diri kamu dulu ya, supaya kamu mengenali dirimu, potensimu, kemampuan yang ada pada dirimu. Jadi, hargai diri sendiri. Sebelum membangun karakter dalam diri, belajar menghargai diri sendiri ini menjadi hal yang penting. Mengenal dan mengendalikan diri sendiri. Banyak di antara Anda yang nggak mampu mengkontrol diri sendiri. Kalau Anda nggak mengenali
benar diri kamu. Maka kenalilah supaya gampang mendalikan. Oh, Sentina kan modelnya begini. Kadang-kadang kalau apa langsung meledak-meledak. Oh Tuhan, aku sadar. Kenal kita diri kita. Ya, kedisiplinan itu mutlak. Maka belajarlah memulai dalam hidupmu pendisiplinan. Tata hidupmu, bangun jam berapa, setelah itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, setelah itu setelah itu disiplin. Ya, maka orang disiplin itu akan terlihat dan nampak. Ya, terlihat kok. Dia akan nyaman. Jadi orang nggak mau hidup baik, hidup teratur, dia kalau disiplin akan berontak. Karena apa? Nggak ada biasa disiplin. Ya, disiplin ini dalam segala hal, baik dalam contohnya berkendaraan, ya, ada SIM dan KTP dan selainnya yang akan mendukung dalam lalu lintas. Ya, memperbaiki masa lalu. Jangan malu kita memperbaiki masa lalu, karena kita pun punya masa lalu yang suram. Contoh, melawan, membohongi ibu, berontak sama orang tuanya, atau hal yang lain. Jangan malu. Makanya kemarin kita ada evaluasi diri sebelum melangkah di tahun 2024. Saya nakal, saya membohongi, saya begini. Itu nggak salah. Harus kita mengakui bahwa banyak kekonyolan yang kita lalui, sehingga kita belajar dari masa lalu supaya hidup kita di masa sekarang tidak lagi sama, karena kita punya revival itu. Ya. Selanjutnya, memperhitungkan tindakan yang akan diambil. Jadi punya sikap tindakan sebelum memutuskan, maka pikirkan akibatnya. Sebelum memutuskan, pikirkan akibatnya supaya karaktermu baik-baik saja. Yang terakhir adalah menggali potensi pada diri sendiri. Nah, inilah beberapa poin yang perlu kita lakukan atau Anda kerjakan supaya karaktermu bisa terjaga. Lanjut. Siapa kita? Anak Tuhan. Tuhan menetapkan bila dia jatuh tak sampai terbakar. Sebab Tuhan menopang. Demikianlah pertemuan pembahasan seminar tentang karakter yang berpadanan kepada Kristus. Pembahasan ini, materi ini, kiranya ini menjadi modal langkah pertama bagi mereka untuk dapat bertanggung jawab menjalankan tugas serta pelayanan mereka sebagai anggota-anggota Roh Kris, dan juga merefleksikan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sky.